Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya lebih spesifik pada saat ini nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini, di masjid yang penuh nilai historis ini, Masjid Agung Al-Azhar, dan tentunya untuk keberkahan kita lagi, kita juga selalu berdoa kepada Allah untuk mencurahkan dan melimpahkan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para istri beliau, pada keluarga-keluarga beliau, keturunan beliau, ahlul bait beliau, dan juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para ulama dan tentunya seluruh umatnya yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah beliau alaihi wassalam. Dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Setelah ini kita akan bertemu lagi setelah Ramadan di bulan Syawal insyaallah taala. Dan alhamdulillah ini kita sudah banyak yang hadir di sini dan kembali kita saling ingatkan untuk kembali luruskan niat dan juga minimalisirkan segala macam distraksi, mungkin gadget-gadgetnya, handphonenya di silent atau dimatikan sekalian, di vibrate, dan juga mohon jaga kebersihan masjid ini. Tolong untuk tidak makan, khususnya makan makanan berat di masjid ini, karena nanti sekian banyak jamaah di sini bisa, kalau semuanya makan kita akan kesulitan untuk kebersihan di sini. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Tamir Masjid Agung Al-Azhar, yaitu Yayasan Pesantren Al-Azhar, dan juga kepada alumni Sekolah Islam Al-Azhar atau Asia yang telah mendukung kita, mensupport kita dari sejak awal, sejak 10 tahun lalu sampai sekarang. Alhamdulillah masih berjalan, dan tentunya juga kita berucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga kepada brothers and sisters yang selalu hadir untuk menimba ilmu bersama kita di Masjid Agung Al-Azhar ini. Dan sebelum kita mulai, mohon izin kita untuk sedikit kickback sedikit, 2 pekan lalu, tentang 2 pekan lalu. Ada yang berani jawab gak? Angkat tangan dulu sebelum ada pertanyaan. Sebelum puasa nih, ada yang berani gak? Belum ada pertanyaan? Berani jawab? Berani? Masya Allah, barakallahu fiik. Hadiah siap hadiah? Siap hadiah ya? 2 pekan lalu judul kajiannya apa? Apa? Jangan risaukan masa lalumu. Siap, barakallahu fiik. Tolong dikasih hadiah ya. Gampang pertanyaannya kan? Ternyata ngebet lah gitu, nggak dilarang, alhamdulillah. Dan jangan risaukan masa lalumu ya 2 pekan lalu. Bukan jangan risaukan masa lalu MU, jangan salah, jangan salah. Masa lalumu. Oke, buat sisters juga, panitia sisters siap ya? Kita mau kasih pertanyaan buat panitia, buat jamaah sisters. Udah ada yang berani angkat tangan nggak di sisters kira-kira? Panitia bisa kasih kode? Ada yang berani? Oke, pertanyaannya, siapa pemateri pada kajian 2 pekan lalu? Bismillah, Ustadz Hamdi Soleh Al-Bakri. Ustadz Hamdi Soleh Al-Bakri. Ustadz Hamdi Soleh Al-Bakri, siap. Terima kasih, jazakillah khairan. Silakan diberikan hadiahnya. Oke, dan juga mohon izin sedikit lagi kita untuk menghormati senior-senior kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, keberkahan ada bersama pada para senior kalian. Sekarang kita mohon izin untuk mengecek di bagian sisters juga tolong dicek ya, jamaah sisters. Kita mau cari yang paling tua yang hadir sekarang di sini, yang umurnya paling senior. Ada yang sampai di atas 70? Boleh angkat tangan di atas 70? Ini biasanya di atas 70 langsung nyarinya yang di ujung-ujung yang nyender-nyender gitu. Enggak ada ya di atas 70? Di atas 60 ada? Kepala 6? Ada kepala 6? Sister silang dicek ya. Kalau ada langsung diberikan. Kepala 6 ada di sini? Brothers gak ada juga. Kepala 5? 1, 5 tuh 50, 51, 52 gitu ya. 1, ada lagi kepala 5? Gak ada ya, hanya 1. Oh mana? Oh ini. Oh 2, 3 alhamdulillah. Bisa dikasih ya kelihatan ya.
Kelihatan ya? Satu di tengah agak ke belakang nih di depan, satu Masya Allah di depannya senior kita. Dan satu lagi di sayap kiri jamaah, brothers. Baik, Alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita pada hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan maksimalkan tanya jawab di ruangan ini. Insya Allah tidak ada tanya jawab di bawah, di area bazar. Kita akan maksimalkan tanya jawab di atas bismillah. Oke, satu lagi disalurkan ke belakang ya. Baik, jangan lupa disiapkan catatan-catatannya. Silakan mencatat di buku, di gadgetnya, di handphone, di tablet. Dan usahakan untuk mencatat dan menyimak dengan baik. Dan luruskan niat lagi-lagi. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Silakan Ustaz. Ya Allah. Masyaallah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Haril? Alhamdulillah sehat Ustaz. Senang banget ngeliat Ustaz, seger banget. Alhamdulillah. Ini Ustaz nih alhamdulillah nih dari judul aja udah kelihatan nyambung ya. 2 pekan lalu sebelum ini kejadian sebelum ini judulnya jangan risaukan masa lalumu. Sekarang menghapus dosa masa lalu. Masya Allah. Dua-duanya masa lalu ya? Iya saat nih. Ada masalah sama masa lalu bagaimana? masa lalu. Nah dan ini juga kita insya Allah mungkin dalam 2 pekan, gak sampai 2 pekan mungkin udah masuk Ramadan juga Sat ya. Sahih. Nah ini gimana nih kita punya dosa-dosa, kita punya masa lalu ini takutnya ini mau ibadah jadi goyang juga nih Sat. Sahih. Ya, mungkin kita mohon nasihat Ustaz. Kami Jazakumullah persilakan. khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, brother and sister sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ikhwan. Allahumma amin. Beberapa saat ke depan, insyaallah ta'ala kita akan memasuki satu bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat istimewa dan spesial. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang saleh terdahulu, itu bulan Ramadan. Para ulama terdahulu menyiapkan diri mereka sebelum memasuki bulan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum masuki Ramadan. Bahkan banyak dari mereka yang berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah masukkan mereka ke dalam bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui bagaimana istimewanya satu bulan ini, ikhwan. Dengan segala keutamaan yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, tanya diri kita masing-masing, ikhwan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut satu bulan yang istimewa ini, ikhwan? Karena para ulama menyebutkan luar biasa panjang lebar persiapan yang harus dipersiapkan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan jangan Ramadan
hanya sekedar menjadi seremonial keagamaan tahunan belaka dalam hidup kita. Kenapa saya katakan seremonial keagamaan tahunan? Karena ketika Ramadan seakan-akan kaum muslimin baru ngucapin syahadat tuh, seakan-akan. Ramai masjid di mana-mana, walaupun ramainya 10 hari pertama lah, betul ya? Lumayan lah, betul ya? Setelah itu banyak kemajuan, Masya Allah. Kemajuan dalam safnya, Masya Allah. Tambah maju, tambah maju, tambah maju. Nah, ini seremonial keagamaan tahunan, hanya ikut-ikutan. Puasa, sholat ke masjid. Walaupun tadi awal, sangat-sangat di awal, luar biasa. Yang lebih parah lagi adalah ada orang menganggap dari kaum muslimin, menganggap Ramadan tersebut seakan-akan penjara besar 1 bulan yang mengurung dirinya. Sehingga ketika masuk Ramadan bukan gembira malah bingung. Ya, ntar sore-sore gak bisa ngopi lagi. Pagi-pagi lapar tuh, ngantuk. Dan seterusnya, ini penjara besar seakan-akan Ramadan tersebut bagi dirinya. Ini salah nih ikhwan. Ini salah. Subhanallah. Bagi setiap muslim dan muslimah yang ada keimanan dan ketakwaan dalam hati seseorang, maka dia pasti bergembira, sukacita, senang menyambut Ramadan tersebut. Bahkan mempersiapkan diri mereka ketika ingin masuk ke Ramadan tersebut. Dari banyak persiapan yang disebutkan oleh para ulama, satu persiapan yang insya-Allah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini dan kita dalami satu persiapan tersebut. Persiapan ruhiyah. Apa ruhiyah? Ruh, hati, jiwa. Mempersiapkan hati kita, jiwa kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan jiwa kita? Minimal kata para ulama ada 3. Minimal ada 3 hal yang bisa kita persiapkan untuk mempersiapkan hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa-doa yang baik, mohon kepada Allah, panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan dan berikanlah keberkahan Ramadan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam beramal saleh pada bulan Ramadan. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa ketika Ramadan. Ya Allah, berikanlah Lailatul Qadar kepada kami ya Allah, dan doa-doa yang lain ya ikhwan. Perbanyak kepada Allah Azza wa Jalla berdoa ya ikhwan. Karena tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin kita dapat apa? Beribadah dengan benar. Tidak mungkin kita bisa beramal saleh dengan benar ya ikhwan. Doa, ini persiapan ruhiyah yang pertama. Persiapan ruhiyah yang kedua, memperbanyak tilawatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sehingga banyak dari para ulama salaf terdahulu, contohnya Amr ibn Qais, ketika memasuki bulan Sya'ban, sekarang nih bulan Sya'ban, beliau menutup toko-tokonya, kemudian menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran pada bulan Sya'ban ini. Ini persiapan hati nih kawan. Mempersiapkan hati mereka untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi memperbanyak membaca Al-Qurannya bukan 1 Ramadan, tapi dari sekarang. Mempersiapkan hatinya, karena pasti kan beda ya kawan. Pasti akan beda orang yang sering baca Al-Quran, dengar bacaan Al-Quran dari sekarang nih. Benar-benar dia tumpuk luar biasa, maka pasti akan berbeda ketika memasuki Ramadan tuh hatinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, syahid dari bahasan kita, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, salah satu sebab terbesar seseorang gagal di Ramadan karena dosa-dosa yang ada pada dirinya. Sehingga dosa tersebut menjadikan dirinya malas untuk ibadah. Dosa tersebut menjadikan dirinya tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk beramal saleh. Dosa tersebut menghalangi dirinya untuk merasakan kenikmatan ketika dia beribadah pada bulan Ramadan ya ikhwan. Dosa. Maka istighfar dan taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla ya ikhwan. Dan diri kita semua nggak mungkin lepas dari apa? Dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi,
Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' itu sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu. Setiap anak Adam itu senantiasa selalu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Jadi kita buat dosanya bukan 1-2 kali. Bukan 10-20 kali. Tidak. Tapi apa? Senantiasa. Selalu. Banyak. Allahu Akbar. Lanjutan hadisnya apa? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan, maka mereka selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tahu mereka berbuat dosa dan kesalahannya itu sering, selalu, maka mereka bertaubat dan beristighfarnya pun apa? Sering, selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika kita berpikir tentang dosa-dosa masa lalu kita, ya ikhwan. Allahu Akbar. Bohong dari kita gak punya dosa. Ada dari antum yang gak punya dosa? Angkat tangan. Yakin gitu, saya kayaknya gak punya dosa Pak Ustadz kayaknya deh. Hah? Kepedean gitu kira-kira. Gak ada ya kawan. Dan disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan at-taubah wazifatul umur. Taubat adalah pekerjaan seumur hidup seorang hamba. Kalau antum bekerja ada masa pensiunnya, nggak ada cerita taubat masa pensiunnya tuh ya kawan. Selama nyawa kita masih ada di badan kita, maka selama itu pula kita selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubat kita. Karena selama nyawa kita masih ada di badan kita, maka selama itu pula kita selalu melakukan dosa dan kesalahan ya kawan. Maka beberapa menit ke depan betul ya. Bukan beberapa jam, kalau beberapa jam itu kabur takut Masya Allah. Beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan bahas tentang masalah pentingnya taubat bagi setiap muslim dan muslimah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa sih taubat tersebut? Apa definisi dari taubat? Taubat terambil dari kata-kata tawabah. Terambil dari kata-kata tawabah. Yang artinya kembali. Maknanya kembali. Raja'. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, banyak para ulama mendefinisikan taubat ikhwan. Salah satunya disebutkan oleh para ulama, at-taubah hiya ruju'ul 'abdi ila Allah wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Kembalinya seorang hamba kepada Allah. Lihat kembali, taubat itu apa? Kembali. Kembalinya seorang hamba kepada Allah. Gimana caranya? Dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Itu taubat. Jadi ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla kembali kepada Allah, yang dahulunya dia termasuk orang-orang yang dimurkai kepada Allah, orang-orang yang jalannya tersesat, kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang bertaubat kepada Allah. Para ulama mengatakan taubat itu terbagi dua secara garis besar. Taubat terbagi dua secara garis besar. Yang pertama, taubat mutlak. Taubat mutlak. Apa itu taubat mutlak? Bertaubat dari segala perbuatan dosa secara umum. Bertaubat dari segala macam perbuatan dosa secara umum. Secara umum. Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa secara umum. Yang kedua, taubat muqayyad. Taubat muqayyad, yang terikat, namanya muqayyad itu terikat. Apa itu? Bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Itu namanya taubat apa? Muqayyad. Itu taubat muqayyad ikhwan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati dirinya
bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang, hampir mendekati 100 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba untuk bayangkan ya ikhwan. Rabb kita yang mulia, Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu hampir 100 kali dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla ingin mengabarkan kepada hamba-hambanya, la tayasu min rahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa kalian, ketika kalian bersimpu kepada Allah Azza wa Jalla dengan jujur, taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla pun akan berikan ampunannya kepada diri kita sebesar itu pula. Nah, perhatikan baik-baik, karena banyak orang ketika disuruh istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan seperti ingin memindahkan gunung, berat. Waduh, berat Ustaz taubat ya. Gampang, yang susah itu maksiat itu susah. Betul ya? Yang susah itu maksiat. Taubat istighfar gampang harusnya, jangan dibalik. Kalau kebalik seperti itu pasti hilah syaitaniyah, bisikan syaitan itu agar kita enggak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatnya. Allah Ta'ala berfirman luar biasa banyak di dalam Al-Quran. Kita sebutkan beberapa. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 27. Surat keempat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Azza wa Jalla menginginkan, yuridu di sini kata para ulama mencintai, menyukai. Allah Azza wa Jalla menginginkan, mencintai untuk menerima taubat kalian. Sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, angkat tangannya. Surat An-Nur, ayat keberapa surat An-Nur? Angkat tangannya. Fadhal. 24. Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya. Haji Furoda ya? Bukan. Surah 24 ayat ke-10. Surah 24 ayat ke-10. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Dan seandainya bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, ya ini saya pasti kalian akan binasa kalau bukan karena karunia dan juga kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. An-Nur ayat ke-10. An-Nur ayat ke-10, istimewa. Kemudian surat selanjutnya, angkat tangannya. Surat An-Najm ayat keberapa surat An-Najm? Surat keberapa dalam Al-Quran? Fadhal. 53. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fadhal. Ayat 32. Surah 53, An-Najm ayat 32. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Ya Allah. Ketika Allah mengatakan dirinya sangat luas ampunannya, kenapa kita sempitkan ikhwan? Karena terkadang ketika kita berbuat dosa, ya sudahlah, saya sudah berapa kali, sudah berat lah, gak mungkin diterima sama Allah, kayaknya sudah tobat saya. Ini menyempitkan sesuatu yang luas nih ikhwan. Rahmat Allah katakan apa? Wasi'ul maghfirah. Rahmat Allah Azza wa Jalla, ampunan Allah itu luas luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam hadits qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat selanjutnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Ini ayat yang paling luar biasa nih ikhwan. Angkat tangannya. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat keberapa? Barakallahu fikum. Ayatnya Masya Allah betul. Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Terutama 53-nya. Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah ila akhir ayat. Katakanlah, kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang israf terhadap diri mereka sendiri. Israf itu dalam bahasa Arab berlebih-lebihan. Kalau antum makan satu piring, sebenarnya makan satu piring, untuk mengambil 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring, nggak habis. Itu namanya israf. Berlebih apa? Berlebih-lebihan. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang israf dalam berbuat dosa pada dirinya sendiri. Berarti dosanya sudah jangan tanya, sudah berlebih-lebihannya luar biasa, subhanallah. Tapi Allah masih panggil dengan kalimat kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Allahu Akbar. Ini panggilan kasih sayang nih, kawan. Allah masih akui bahwa orang tersebut ya apa? Hamba Allah Azza wa Jalla. Padahal apa? Berbuat dosanya sudah jangan tanya. Israf. Berlebih-lebihan berbuat dosanya. A'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengampuni semua dosa, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Allahu Akbar. Allah perintahkan kita nih. Kembali kalian kepada Rabb kalian, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dosa kalian sebesar apa? Sebesar gunung, kembali kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, kita pendosa, ikhwan. Siapa dari kita yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Gak ada. Kita pendosa pada hakikatnya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira. Para ulama mengatakan arja'u ayat fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah, ayat ini nih. Ayat yang paling disukai oleh para ulama nih. Allahu Akbar. Fir'aun, siapa yang gak kenal Fir'aun? Luar biasa. Allah mengatakan innahu tagha. Fir'aun itu melampaui batas. Tapi disebutkan dalam hadis, Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, law ra'aitani wa ana aghusu fil bahr. Seandainya engkau melihat ketika aku menyelam ke dasar lautan. Malaikat Jibril menyelam ke dasar lautan ketika Fir'aun mau ditenggelamkan ke Laut Merah. Malaikat Jibril menyelam ke dasar lautan, kemudian aku mengambil semua lumpur yang ada di Laut Merah untuk menyumpal mulut Fir'aun. Agar Fir'aun tidak mengatakan satu perkataan yang dengan perkataan itu Allah bisa ampuni dosa-dosanya. Fir'aun yang kata Allah tagha, melampaui batas. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni itu. Tapi Allah takdirkan apa? Gak bertaubat. Bertaubatnya ketika kapan? Nyawa di kerongkongan. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat sudah. Nyawanya sudah di kerongkongan. Maka ikhwan, saya mengajak pada diri saya dan kita semua ikhwan. Dosa sebesar apapun yang kita miliki, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Simpuhkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Minta ampun, istighfar, taubat kepada Allah. Allah akan berikan ampunannya sebesar itu pula ikhwan. Yakin, perbesar itu ikhwan. Tapi jangan kebalikan ikhwan. Ayat-ayat seperti ini malah dia jadikan dalil untuk mudah berbuat maksiat. Salah ini. Betul ya? Allah kan Ghafur Rahim lah Pak Ustadz. Betul, Allah Ghafur Rahim, gak salah. Betul ya? Tapi ingat Allah Azza wa Jalla syadidul iqab. Nah, azab Allah juga sangat apa? Sangat besar, sangat keras, sangat pedih, luar biasa. Ini yang namanya harus seimbang antara al-khauf war raja. Rasa takut dan rasa harap. Tapi bagi orang-orang yang pendosa, ketika dia ingin bertaubat kepada Allah, perbesar rasa rojanya. Agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Karena kalau dia perbesar lebih besar rasa takutnya, ditakutkan dia akan was-was putus asa akan rahmat Allah. Nah, disebutkan para ulama masalah ini nih.
Maka ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan 3 hal yang memotivasi kita untuk selalu istighfar dan taubat kepada Allah. 3 hal yang memotivasi kita untuk selalu istighfar dan taubat kepada Allah. Yang pertama, yakinilah kita tidak mungkin lepas dari dosa dan maksiat. Ini yang pertama nih, ikhwan. Yakinilah seyakin-yakin dalam hati kita nih, kita tidak mungkin lepas dari dosa dan maksiat. Karena hanya para nabi dan rasul yang Allah tabaraka wa taala jaga mereka, ma'sum. Allah jaga mereka. Ketika mereka berbuat kesalahan, Allah yang langsung menegurnya dari atas langit, kan gitu. Selain nabi dan rasul, enggak ada yang maksum. Kita pendosa. Kita pasti berbuat. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu bukan cuma sekedar ucapan aja, enggak. Tapi memang kita pendosa, ikhwan. Motivasi pertama nih, saya pendosa kok. Saya pasti berbuat dosa dan kesalahan, enggak mungkin saya lepas kok. Untuk melihat ayat ini, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur, An-Nur sudah tadi, surat 24, ayat 30 dan 31. Terutama ayat 31-nya di ujungnya. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada kaum mukminin yang laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhir ayat. Dan katakan kepada kaum mukminat, wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Lihat ujung ayat 31. Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan orang-orang yang pendosa, betul? Yang dipanggil oleh Allah siapa? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kembali kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat kalian. Untuk apa orang beriman bertaubat? La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, beruntung, bahagia, berhasil. Lihat subhanallah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ini luar biasa nih. Apa kata beliau? Perhatikan ya ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita. Padahal mungkin notabene ketika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya, itu bukan dosa besar. Betul ya? Tapi Allah perintahkan kita untuk bertaubat ketika kita tidak bisa menjaga pandangannya. Bagaimana dengan dosa yang lain? Kalau Allah Azza wa Jalla perintahkan diri kita untuk bertaubat ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita, mengumbar kemana-mana, lihat sesuatu yang haram. Allah perintahkan kita untuk taubat. Gimana dosa zina, gimana dosa riba, gimana dosa syirik, gimana dosa zalimin orang. Allahu Akbar. Gak bisa nundukkan pandangan. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Taubat. Maka pada hakikatnya kita adalah pendosa, ikhwan. Kita gak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah bukan hanya sekedar seremonial. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan. Yakinilah diri kita termasuk orang-orang yang apa? Pendosa. Dan begitu nikmatnya ikhwan ketika kita menjadi hamba Allah yang bersimpu di hadapan Allah. Menangis kepada Allah akan dosa-dosa kita. Allah kenikmatan besar ya ikhwan. Kenikmatan besar. Yang kedua, motivasi kedua. Kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah secara sempurna. Jadi kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah secara sempurna. Ada yang mengklaim bahwa sholatnya sudah sempurna,
Dari takbiratul ihram sampai salam, khusyuk Masya Allah. Gak mikirin kunci, gak mikirin meeting, gak mikirin fulus, gak mikirin ini ya. Berat, betul ya? Berat. Karena itu setelah sholat kita diperintahkan untuk apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat, bukan setelah berbuat dosa loh, betul ya? Setelah sholat kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Untuk apa? Istighfar ini menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat kita tuh. Setelah majelis ilmu kita diperintahkan untuk membaca apa? Doa kafaratul majelis, yang ketika seseorang membaca doa ini Allah akan ampuni ketika dalam majelis tersebut ada dosa-dosanya. Bayangkan setelah majelis ilmu, bukan setelah majelis gibah. Kalau majelis gibah jelas taubat kan gitu. Kalau majelis gibah, majelis ghasib. Kayak ghain, ghasib. Itu ghibah tuh. Allahul musta'an. Jadi kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna sebagaimana mestinya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Disitulah pentingnya istighfar dan taubat kita untuk menambal ya kawan. Untuk menambal dari ibadah kita yang tidak sempurna, subhanallah. Dan yang ketiga, motivasi ketiga agar kita selalu bertobat kepada Allah, kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Allahu Akbar. Kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman pada dua ayat ini nih. Ma'ruf insyaAllah dua ayat ini. Yang pertama dalam surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 34. Surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Yang kedua dalam surat An-Nahl. Surat 16 ayat 18. Surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Ayatnya mirip. Surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta, apa yang kalian mohon, wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, menyebutkan sifat kita, sifat manusia. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita zalim gak ikhwan? Gak ada yang ngaku antum? Kita ingkar gak ikhwan? Gak ada yang ngaku? Hah? Kita contohkan. Antum dikasih nikmat 1, 2, 3, 100, 200. Dikasih musibah 1. Mana yang kita ingat? Jujur itu bagus Masya Allah. Musibahnya kita ingat. Kita doa kepada Allah 100 kali 100 jadi ijabah oleh Allah. 2 kali doa 2 belum diijabah. Yang mana yang diingat? 100 sampai 2? 2. Yang 2 tuh Allah, yang 2 belum tuh. Yang 2 udah diijabah, lagi ntar tuh. Innal insana la zalumun kafar. Allah sebutkan tentang sifat manusia nih. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana enggak zalim? Bagaimana tidak ingkar? Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bersyukur akan kenikmatan itu. Dia ingkar, kufur. Dan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan nikmat itu untuk mendurhakai sang Khalik. Apakah itu orang bersyukur? Kalla. Di dalam surat An-Nahl, Allah menyebutkan ujungnya beda. Allah sebutkan tentang sifat Allah. Kalau surat Ibrahim Allah sebutkan sifat kita. Di surat An-Nahl Allah sebutkan tentang sifat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah sebutkan apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar adalah mutaukid, lam penekanan di situ. Benar-benar maha pengampun, benar-benar maha penyayang. Allahu Akbar. Ketika Allah sebutkan tadi surat Ibrahim sifat kita, di surat An-Nahl Allah sebut tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang ya ikhwan. Sebesar apapun dosamu ya ikhwan, bersimpulah di hadapan Allah. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika mulai memasuki bulan ketaatan. Bagaimana kita bisa diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla kalau ternyata dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Bagaimana kita bisa sukses di Ramadan kalau ternyata dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk ke dalam bulan Ramadan, hati kita belum bersih. Gimana caranya, ikhwan? Ini menjadikan para ulama terdahulu bersimpu nangis kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya ingin dapatkan Ramadan, saya ingin dapatkan kenikmatan Ramadan. Saya ingin jadi orang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan, ikhwan. Takwa kepada Allah, taubat kepada Allah, ikhwan. Istighfar kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah secara sempurna dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini 3 motivasi, ingat baik-baik, ikhwan. Yang pertama tadi apa? Oh, lihat lagi, ngebet lagi, Masya Allah. Yang pertama tadi apa? Kita tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Kita pendosa. Ingat baik-baik, ini saya pendosa. Jangan lihat orang lain, oh dosanya ini ya, oh dosanya ini, aibnya ini ya, kekurangannya ini. Dirinya gak pernah dilihat. Dirinya gak pernah ngaca, salah ini. Yang kedua apa? Kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah secara sempurna sebagaimana semestinya, sebagaimana diperintahkan. Yang ketiga, kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah secara sempurna sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Disitulah istighfar dan taubat itu apa? Berguna, sangat luar biasa. Ini 3 motivasi yang disebutkan para ulama agar kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan sedikit tentang keutamaan taubat. Enggak mungkin semua. Kalau semua bisa subuh kita keluar dari sini, Masya Allah ini. Sedikit dari keutamaan taubat. Ini nambah nih. Dari 3 tadi motivasi, kemudian apa? Keutamaan taubat. Agar kita benar-benar termotivasi untuk bertaubat selalu kepada Allah. Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya Allah. Siapa yang gak mau dicintai Allah, ya ikhwan? Setiap kita pasti ingin dicintai Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara untuk mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada diri kita, kathratut taubah. Perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika kita memiliki dosa-dosa masa lalu. Nangis tuh, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini bagus nih. Surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah surat berapa? 2. Jadi gampang ngafalinnya. 2, 4 kali. Surat kedua Al-Baqarah ayat 222. Di ujungnya lihat. Di ujungnya, syahid bahasan kita di ujungnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat, tawwab. Bukan cuma taib, tawwab, kathratut taubah, banyak bertaubat, sering bertaubat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang membersihkan dirinya. Allah tabaraka wa ta'ala cinta kepada orang seperti ini. Makanya para ulama mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke dunia dan setelah diturunkan ke dunia, kedudukannya lebih tinggi ketika di dunia. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika di dunia menyadari bahwa dirinya hamba Allah yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Sehingga dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dia datang kepada Allah layaknya seorang hamba datang kepada tuannya sang Khalik. Maka jelas yang seperti ini lebih mulia. Nah, ketika di surga kan gak berbuat dosa tadi awalnya, betul ya? Ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa, Allah hukum di dunia. Sehingga Nabi Adam bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bersimpu, Allah terima taubatnya. Kata para ulama, setelah Nabi Adam bertaubat, kedudukannya lebih tinggi karena dia datang kepada Allah menjadi seorang hamba yang bersimpu kepada tuannya. Jadi jangan mengecilkan orang-orang yang bertaubat, ikhwan. Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang benar-benar taubatnya nasuh, taubatnya jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cinta. Dan jangan pernah takut untuk taubat, subhanallah. Jangan pernah takut. Mudah, masukkan dalam pikiran kita, mudah kok taubat. Yang susah tuh maksiat, yang susah tuh dosa, itu susah pada hakikatnya. Tapi syaitan gimana caranya memutar balikan fakta yang benar, dosa gampang, maksiat. Ente amal ketaatan, taubat susah, sudah gampang aja. A'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam, subhanallah. Perhatikan ya ikhwan. Yang kedua, taubat merupakan sebab kebahagiaan
Taubat merupakan sebab kebahagiaan. Dalilnya tadi dalam surat An-Nur di ujung ayat 31. Dalam surat An-Nur di ujung ayat 31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung, agar kalian bahagia, agar kalian sukses, agar kalian berhasil. Itu tuflihun, itu falah. Maka taubat itu sebab kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, keuntungan, keselamatan dunia akhirat. Itu taubat tuh ikhwan. Ini yang kedua. Jadi siapapun, setiap muslim dan muslimah yang tidak kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya, yakinilah orang tersebut bukan orang yang beruntung. Walaupun mungkin dunianya sebanyak-banyaknya dimiliki. Dunianya luar biasa, mungkin Allah buka luar biasa, subhanallah. Tapi kalau dia tidak kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat, yakinilah orang tersebut bukan orang yang bahagia. Bukan orang yang sukses, bukan orang yang beruntung. Karena Allah mengatakan, bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan. Dan turunnya ampunan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, angkat tangannya. Surat Asy-Syura ayat 25. Surat Asy-Syura urutan keberapa? Barakallahu fikum. Masya Allah. Surat 42 Asy-Syura ayat 25. Oh ini akhwat belum jawab, saya lupa. Tenang, habis ini ya, tenang. Takut saya diprotes habis ini, Masya Allah ya. Surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maha mengampuni berbagai macam dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya dan maha mengampuni berbagai macam kesalahan. Ketika seorang bertaubat kepada Allah, Allah ampuni itu. Allah turunkan ampunannya kepada hamba tersebut dari berbagai macam kesalahan. Kemudian akhwat jawab. Surat kedua. Dalam surat, panitia lihat ya, yang angkat tangan. Dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan. Urutan keberapa Al-Furqan? Nah, jawab silakan. Al-Furqan. 25. Ayat surat 25. Barakallahu fiki, betul. Surat 25 ayat 71. Surat 25 ayat 71. Allah sebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman di dalam ayat ini. Salah satunya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla akan apa? Terima taubatnya. Dia taubat, kemudian beramal saleh. Nah, nanti kita akan sebutkan di antara syarat taubat nih. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka di taubatnya yang benar, dia beramal saleh setelah taubatnya. Nah, amal salehnya ini ketika dia bertaubat, Allah terima amal salehnya itu. Sebagaimana Allah menerima taubatnya. Berarti di antara keutamaan dari taubat, Allah Azza wa Jalla akan menerima amal-amal saleh seorang hamba dan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ikhwan, kalau amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tempat kembalinya kemana? Surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Siapa yang gak mau, ikhwan? Taubat. Yang keempat. Nah, ini kalau ini lebih jelas. Taubat
merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari neraka. Kita sebutkan 4 aja ya kawan. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Akhwat lagi, angkat tangannya ya. Dalam surat Maryam. Surat Maryam. Urutan keberapa surat Maryam? Bismillah 19. 19, barakallahu fiki. Ayat 59 dan 60. Surat Maryam, surat 19, ayat 59 dan 60. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka sesudah mereka datanglah satu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan menurutkan hawa nafsu mereka. Orang kalau sudah nyia-nyiakan sholat pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan memperturutkan hawa nafsunya tuh. Fasaufa yalqauna ghayya, niscaya mereka akan dilemparkan ke dalam ghayya. Ghayya biasa diartikan di situ kebiasaan. Kebinasaan, afwan. Dilemparkan ke dalam kebinasaan. Abdullah bin Mas'ud menafsirkan kata-kata ghayya, wadin fi jahannam, sebuah lembah di api neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang sangat dalam dan sangat berbau busuk, itu ghayya. Na'udzubillahi min dzalik. Ghayya, sebuah lembah di api neraka jahannam, kata Abdullah bin Mas'ud, yang sangat dalam dan sangat berbau busuk. Untuk apa sangat dalam? Semakin dalam semakin menyiksa tuh, betul ya? Semakin berbau busuk, na'udzubillah. Ini dosa nih, ini dosa. Lanjutannya perhatikan. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali kata Allah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dosa meninggalkan sholat itu nggak main-main, luar biasa, betul ya. Meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat itu nggak main-main dosanya. Tapi ketika mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sediakan apa? Surga. Allahu Akbar. Berarti taubat yang paling besar bisa dikatakan menjadikan seseorang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dan terhindar dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, kalau saya mau taubat, gimana caranya Pak Ustadz? Kan gitu ya. Gimana agar taubat saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apa yang harus saya lakukan? Ini kajian 2 jam lagi. Aslinya segitu, tapi kita ringkas Masya Allah. Para ulama mengatakan ada syurutut taubah, ada syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, syarat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah mengakui dosanya. Mengakui. Dia harus akui dosanya. Subhanallah. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ujungnya perhatikan tuh. Sayyidul istighfar, ini penghulunya istighfar nih, pemimpinnya istighfar. Ada kata-kata abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui ya Allah akan nikmat-nikmatku atas diriku. Wa abu'u bi dzambi waghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah, maka ampuni aku ya Allah. Allahu akbar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Lihat, mengakui, betul ya? Kita akui di al-i'tiraf namanya. Kita mengakui
tentang dosa-dosa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, saya berbuat dosa ya Allah. Saya pendosa dan Engkau maha tinggi ya Allah. Saya pendosa dan Engkau maha mulia ya Allah. Jadi hinakan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah dan tinggikan Allah setinggi-tingginya. Itu tuh. Salah satunya mengakui akan dosa kita. Ya Allah, saya berlumuran dosa ya Allah. Dan Engkau maha mulia, Engkau maha tinggi, Engkau maha bijaksana ya Allah. Engkau maha pengampun, penerima taubat ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Akui ikhwan. Mengakui dosa-dosanya. Orang yang mengakui kesalahannya itu gentle tuh. Hebat tuh, luar biasa. Itu deh. Yang pertama, mengakui dosanya. Salah satu ketika dia minta kepada Allah, diakui dosa-dosa tersebut. Yang kedua, cara singkat yang kedua, makanya hadis yang sangat luar biasa itu tentang wanita yang pezina datang ke Nabi SAW mengakui tentang apa? Dosanya. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni, aku telah berzina ya Rasulullah, maka sucikan aku. Oh, hadis yang luar biasa panjang. Intinya wanita tersebut mengaku kepada Nabi SAW agar disucikan dirinya. Dan hararatul ma'asi, panasnya api maksiat itu masih terus membakar dirinya tuh sampai akhirnya dirajam. Luar biasa. Karena step yang pertama ini insya Allah ta'ala biasanya akan menjadikan seseorang melangkah step selanjutnya tuh. Kalau yang pertama aja enggak nih, enggak ngaku akan dosanya, gimana terus mau selanjutnya? Kan gitu ya? Yang kedua, setelah diakui akan dosa tersebut, an-nadam, menyesali. Menyesali akan dosa tersebut. Nyesel ya kawan. Ketika kita ingat masa lalu kita, ya Allah saya berbuat ini sama orang tua saya berbuat ini, saya nggak nurut sama guru saya ini, ya Allah. Itu nyesel harusnya, bukan bangga. Banyak orang ketika berbuat dosa bangga. Apa contohnya bangga? Diceritakan tuh dosa-dosanya. Saya dulu nih Pak Ustadz, pernah bunuh orang 3 orang Pak Ustadz. Bangga bunuh orang nih, saya bilang subhanallahil azim, na'udzubillahi min dzalik. Salah besar luar biasa ini. Salah besar luar biasa seperti ini. Salah satu tanda menyesali dosanya, dia tidak ceritakan dosanya kepada siapapun ya ikhwan. Dia nggak ceritakan dosanya tersebut. Dan salah satu tanda menyesali akan dosanya kata para ulama, al-buka ala ma salaf. Dia menangisi tentang dosa-dosa yang lalu. Nangis. Nangis Allah, bukan ketawa, bukan bangga, nangis. Kalau kita ingat tentang dosa-dosa kita, ikhwan, kita nggak nangis, malu kepada Allah. Wallah, malu kepada Allah. Nangis harusnya. Karena kita nggak tahu secara pasti apakah dosa-dosa tersebut diampuni atau tidak. Betul kita sudah istighfar, kita sudah minta ampun, tapi kita nggak tahu secara pasti, garis bawah kata-kata saya ini. Kita nggak tahu secara pasti apakah dosa-dosa tersebut diampuni atau tidak. Satu. Yang kedua, kita tidak tahu secara pasti ketika Allah sudah berikan hidayah kepada kita, apakah hidayah ini nggak lepas dalam diri kita ketika kita merenggut sakratul maut nantinya. Gak ada yang jamin, gak ada yang bisa jamin, subhanallah. Nyesel. An-nadam, menyesali akan dosa-dosanya tersebut. Ini yang kedua disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah apa? Taubat. Nah, salah satu tanda seseorang menyesal tadi 2 kurang lebih, dia tidak menceritakan dosanya kepada siapapun dan dia menangisi dosa-dosa yang lalu yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dia takut terjerumus ke dalam dosa itu lagi. Allahu Akbar. Jadi bukan merasa aman. Wah, nggak mungkin saya ngelakukan itu lagi lah. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa jamin, ikhwan? Ada satu orang, subhanallah. Dulunya lembah durjana sudah. Lembah durjana. Dosa, berbagai macam dosa mungkin dilakukan. Allah berikan hidayah kepadanya, hidayah taufik, Masya Allah. Ngaji rajin sunnah Nabi SAW, bahkan menjadi panitia dari berbagai macam masjid, kajian, Masya Allah. Terlihat wajahnya wajah iman, pancaran iman, Masya Allah. Tapi Allah takdirkan satu waktu dia ketemu dengan teman yang buruk. Dia ketemu dengan teman yang apa? Yang buruk lagi.
Ini bahayanya ya kawan, bahaya teman buruk, naudzubillah min dzalik. Salah satu penghalang seseorang untuk menjadi istiqamah nih. Dia ketemu dengan teman yang buruk tersebut dan qadarlah teman yang buruk tersebut kemudian apa? Mengajaknya untuk berbuat yang dulu lagi tuh. Apa yang terjadi? Nyemplung lagi tuh. Bahkan lebih parah daripada yang dulu. Siapa yang jamin? Siapa yang bisa jamin? Gak ada yang bisa jamin. Maka doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu bukan doa yang kita sepelekan, salah. Tapi doa yang setiap hari bahkan setiap saat harus kita baca kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Jangan kecilkan doa itu luar biasa doa itu, ikhwan. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu menuju ketaatan kepadamu ya Allah. Itu luar biasa doa itu, ikhwan. Minta kepada Allah dengan jujur, ikhwan, agar Allah berikan istiqamah kepada kita. Karena kita nggak tahu sama sekali apakah kita akan terus di jalan istiqamah atau tidak. Nggak tahu, nggak ada yang bisa jamin. Subhanallah. Maka takut tuh. Salah satu disebutkan para ulama, wal khaufu minal wuqu'i fi dzam. Dan orang tersebut takut terjerumus ke dalam dosa yang sama itu, takut. Bukan malah merasa aman, tidak. Yang keberapa? Yang keempat. Al-iqla', berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Ada orang ketika dia taubat, iya nggak boleh nih, saya nyesel nih berbuat ini nih. Tapi tetap ngelakuin, betul ya? Sambil nyesel, sambil banting kartu main judi. Gimana ceritanya, nggak nyambung itu, betul ya? Sambil nyesel, sambil main judol, lebih parah tuh subhanallah. Iya nggak boleh nih sebenarnya nih, asyik lagi masang tuh. La ilaha illallah. Ini taubatul mukadzibin, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Taubatnya para pendusta. Taubatun bila iqla', taubatul mukadzibin. Taubat yang tidak disertai dengan berhenti dan meninggalkan dosa itu taubatnya para pendusta. Karena harusnya ketika dia bertaubat kepada Allah, dia berhenti, dia tinggalkan dosa itu. Itu taubat orang yang nasuha, kan gitu. Berhenti, tinggalkan dosa itu. Karena banyak orang yang tahu itu sebuah kesalahan, ini sebuah dosa, tapi hidayah Allah berhenti sampai situ. Hidayah Allah berhenti semua sampai situ tuh. Allah tidak berikan hidayah dirinya untuk berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Wah, ini parah nih. Naudzubillah nih. Naudzubillah. Sebagaimana ketika kita tahu ini jalan kebenaran, tapi tidak Allah berikan kemudahan kita mengikuti jalan kebenaran itu. Berarti hidayahnya sampai tahu doang tuh. Tidak sampai mengamalkan, betul ya? Naudzubillah min dzalik. Yang ke berapa? 5. Yang kelima kata para ulama, al-azmu, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya. Harus punya tekad kuat ya ikhwan. Perhatikan nih. Bukan tidak pernah mengulangi dosanya seumur hidupnya, nggak ada. Tidak ada syarat taubat, ketika orang sudah taubat berarti nggak boleh ngulangi dosanya seumur hidupnya. Tapi dia azam, dia tekad kuat untuk supaya tidak mengulangi dosa tersebut di kemudian hari. Misal dia sudah tekad kuat, sudah bagus istiqomah, contohnya tadi orang tadi tuh. Sudah bagus Masya Allah, tiba-tiba terjerumus lagi gara-gara teman. Apa yang dia lakukan? Kembali lagi kepada Allah dengan taubatnya selama nyawanya belum apa? Di kerongkongan. Jangan mengatakan sudahlah, Anda sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu mempermainkan taubat Allah lah, Anda gak usah taubat lah. Salah ini. Ini dosa selanjutnya nih, putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Jadi syarat taubat bukan tidak pernah sama sekali mengulangi dosa itu selamanya, bukan. Tapi azam. Dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ketika memang misal syaitan berhasil menggelincirkan dirinya di satu waktu, apa yang dia lakukan? Kembali kepada Allah dengan taubatnya lagi tuh. Selama dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan nikmatnya istiqamah nanti insya Allah. Nah, selama dia jujur benar, misal, karena ada sebagian orang, ketika dia mau taubat kepada Allah itu susah, terseok-seok, ketika naik jatuh lagi. Kalau dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan nikmatnya taubat dan nikmatnya istiqamah kepadanya.
Intasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan jujur kepadamu. Allah akan berikan apa yang engkau cita-citakan tersebut. Yakin. Maka lihat gimana kejujuran kita ketika kita bertaubat kepada Allah. Al-azmu, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang ke 6, ikhlas ketika bertaubat. Ikhlas karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena si fulan, bukan karena fulanah. Betul ya? Saya mau nikah nih, taubat dulu deh. Terhabis nikah lanjut lagi. Nih, na'udzubillah min dzalik nih. Nih saya mau taruh sama orang nih supaya nama saya bersih nih. Saya meninggalkan dulu tuh maksiat-maksiat itu. Nanti kalau sudah dapat nih akhwat ini baru mulai lagi dosanya. La haula wala quwata illa billah. Atau ada seseorang, Pak, Masya Allah sekarang sudah gak ngerokok, kenapa? Iya, jantung Pak. Kata dokter, kalau masih ngerokok 3 bulan doang nyawa saya katanya. Oh, bukan karena taubat, bukan karena Allah Pak. Iya, kena jantung. Ini karena duniawi kalau ini, karena takut betul ya. Lillah harusnya, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah tabaraka wa ta'ala harusnya, subhanallah. Dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut lillah karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Bukan karena manusia, bukan karena makhluk dan seterusnya, subhanallah. Yang ke 7. Bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Karena ada waktu-waktu ketika seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka taubatnya apa? Tidak diterima oleh Allah. Apa contohnya? Ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatul abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Salah satu di antara taubat tidak diterima ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya dari arah barat. Setelah selesai itu taubat tuh. Nah, selama waktu itu belum ada, maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat kepada Allah. Yang ke memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau tadi sayyidul istighfar. Perbanyak istighfar ketika dia bertaubat kepada Allah. Perbanyak kalimat ini nih. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Istighfar, meminta ampunan. Karena kata-kata is dalam bahasa Arab itu meminta. Isti'anah, meminta pertolongan. Istikharah, meminta pilihan dari Allah. Istisqa, meminta hujan. Istighfar, meminta ampun. Nah, ketika kita minta talabul maghfirah, minta kepada Allah Azza wa Jalla maghfirah, ampunan, maksudnya apa? Angkat tangan. Ada yang tahu maksudnya apa nih? Meminta ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ikhwan atau akhwat silakan. Apa nih maksud dengan talabul maghfirah? Meminta ampunan kepada Allah itu maksudnya apa tuh? Meminta kepada Allah agar, ini bukan ilmu tawadhu di sini, masya Allah nih, nggak ada ilmu tawadhu di sini. Ditanya nih ya, apa maksudnya? Antum pernah istighfar? Pernah nggak? Oh, nggak mau riak, Pak Ustaz, nggak ngomong-ngomong, Pak Ustaz, masya Allah ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, kita minta apa itu? Saya mau tanya coba. Hah? Ada Ustadz. Silakan. Bismillah, meminta agar Allah tidak menghukum kita dan melupakan dosa kita. Dan? Melupakan dosa-dosa kita atau menghapus dosa kita. Barakallah fikih, betul, masya Allah. Itu jawabannya tuh. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hukuman akan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Itu tuh. Itu maksudnya meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla supaya nggak ada efeknya dosa ini nih. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan
Agar Allah Azza wa Jalla tidak berikan hukuman, tidak berikan efek negatif, efek buruk dari dosa ini di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu talabul maghfirah. Itu meminta apa? Ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampuni dosaku, maka kita minta kepada Allah supaya dosa ini dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup. Gak ada efek negatif dari dosa tersebut. Baik dunia atau kemudian apa? Akhirat. Bisa difahami ikhwan? Itu disebutkan oleh sebagian ulama masalah tersebut. Kemudian yang ke berapa? 9, Masya Allah. Memperbanyak beramal soleh setelah bertaubat. Memperbanyak amal soleh setelah bertaubat. Jadi setelah bertaubat dia harus memperbaiki dirinya. Kalau sebelum taubat, sholatnya Senin Kemis, betul ya? Rabu Jumat, apa lagi tuh? Sabtu Ahad kan gitu. Kadang sholat, kadang tidak. Ketika dia bertobat kepada Allah, dia harus perbaiki sholatnya. Dia belajar sholatnya, dia belajar wudhunya. Dia perbaiki sholatnya dengan benar, kan gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 89. Surat ketiga Ali Imran, ayat 89. Illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan islah, melakukan perbaikan atas dirinya, memperbaiki dirinya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, salah satu tanda taubat seseorang nasuha, maka setelah bertaubat kepada Allah, dia memperbanyak amal soleh setelahnya. Banyak sholat sunnah, banyak sedekah, banyak bantu orang, bahkan mungkin bantu dakwah dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke 10, ketika dosa itu kepada sesama makhluk, maka dia selesaikan di dunia. Ketika dosa tersebut kepada sesama makhluk, dia selesaikan di dunia. Orang yang pernah zalimin orang, minta maaf, datang. Minta maaf, minta keridhaan orang tersebut. Orang yang punya hutang, datang bayar. Kan saya sudah tobat Ustaz, harus saya utang lunas dong. Enak aja subhanallah. Itu dosa kepada makhluk, bukan hanya dosa kepada Allah, kan gitu. Maka hati-hati nih ikhwan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut agar dosa-dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan taubat, ampunan kepada diri kita sehingga kita bisa mendapatkan banyak keutamaan dari istighfar dan taubat tersebut. Allahumma amin. Allah a'lam bissawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Mohon izin untuk kita tanya jawab sedikit Ustaz ya. Fadhal. Di atas. Oke, silakan dari sisters dulu, ada yang mau bertanya gak? Silakan, kalau belum siap kita dari brothers dulu ya. Brothers yang mau bertanya tentang tobat, silakan. Yang pakai jaket jeans boleh, denim, silakan boleh di mic-nya dikasih. Ada mic-nya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat bahwa Rasulullah SAW beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali sehari. Apakah itu sahih? Terus bagaimana lafaz istighfar itu seperti apa gitu? Misalkan astagfirullah atau bilai atau astagfirullah aja gitu. Terus untuk waktunya beristighfar tersebut setelah sholat fardu, sholat taubat, ataukah boleh sambil beraktivitas? Barakallahu fikum. Allah yabarik fikum. Yang pertama, hadisnya betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam seharinya lebih daripada 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling terbaik nih. Ketika istighfar itu digabungkan dengan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi astaghfirullah saja boleh. Atau astaghfirullahal azim itu pun boleh. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Menggabungkan antara istighfar dan taubat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur
rahim. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Sayyidul Istighfar yang bisa antum baca di kitab Hisnul Muslim, kitab doa dan wirid dan seterusnya. Itu lafaz-lafaz istighfar. Dan betul Rasulullah SAW 70 kali sampai 100 kali subhanallah. Kalau Nabi SAW 70 sampai 100 kali satu harinya, bagaimana dengan kita subhanallah. Bagaimana dengan kita. Dan waktu-waktunya kapan saja. Kapan sajanya. Ada waktu yang memang muqayyad terikat. Contohnya tadi setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja. 3 kali selesai kan gitu ya. Ada ketika seperti ini nih, antum lagi duduk di majelis misal, sambil dengerin sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nggak ngitung, terserah berapa aja. Secara mutlak boleh. Atau lagi jalan, lagi di naik mobil, naik kendaraan, daripada ngamuk-ngamuk di jalan, betul ya, tantin, macet, astagfirullah, 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 kan gitu. Itu secara mutlak. Itu secara mutlak. Dan secara muqayyad tadi ketika seorang melakukan dosa dan kesalahan langsung kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kan dari sisters yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, saat kita memiliki dosa dengan seseorang dan kita baru bertobat saat seseorang tersebut sudah tidak ada atau meninggal, apa yang harus kita lakukan agar tobat kita itu diterima? Jazakallahu khairan. Jazakillah khair. Ini berat nih. Para ulama menyebutkan ketika seseorang mempunyai dosa kepada orang lain, kemudian qaddarul ternyata orang tersebut sudah meninggal, maka perbanyaklah doa untuk orang tersebut. Ini yang pertama. Perbanyak sebanyak-banyaknya doa kita doa kebaikan sebanyak-banyaknya akan orang tersebut. Ya Allah, berikanlah nikmat kubur kepadanya, Allah rahmatilah dia, Allah jaga keluarganya, Allah sebanyak-banyaknya doa kebaikan. Yang kedua, mintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa orang tersebut. Ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sesering mungkin yang kita yakin dua hal ini nih, doa kita dan permintaan ampun kita kepada Allah tentang orang tersebut itu sudah setimpal dengan dosa kita kepadanya. Karena kalau tidak akan ketemu nanti di hari kiamat ya. Dan di hari kiamat hanya dua, al-hasanat awis sayyiat. Pahala dan dosa. Ima pahala kita diambil oleh orang tersebut atau dosa dia diberikan kepada kita. Dan itu jelas sebuah kerugian yang sangat luar biasa nyatanya. Maka perbanyak doa kepada Allah, doa kebaikan sesering mungkin kepada Allah Azza wa Jalla akan orang tersebut. Dan istighfarkan, meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa orang tersebut sesering mungkin. Dan doa kepada Allah Azza wa Jalla juga agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita kepadanya. Karena kita nggak tahu sama sekali subhanallah, ini yang repot. Makanya kata para ulama dari satu sisi dosa kepada makhluk bisa lebih berat daripada dosa kepada Sang Khalik. Karena Sang Khalik Maha Pengampun, sedangkan makhluk belum tentu apa? Memaafkan. Maka jangan pernah berbuat dosa kepada makhluk dan juga kepada Sang Khalik pada hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikih. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Cukup menjawab ya sisters, semoga sudah jelas. Mohon izin ada pengumuman sedikit. Ini ada mobil yang menghalangi, tidak disebutkan merek dan tipenya, tapi plat nomornya B2041 WFD. Mobil dengan plat nomor B2041 WFD menghalangi orang yang mau pulang. Jadi tolong disingkirkan dulu, dipinggirkan dulu supaya bisa pulang. Terima kasih. Dan mohon berhati-hati yang sudah beranjak pulang, kemungkinan tangganya agak licin karena sempat hujan tadi, alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, kita masih ada pertanyaan lagi, masih boleh? Boleh Fadl. Boleh, alhamdulillah. Oke, brothers lagi, brothers. Silakan yang kacamata, boleh di... Ya, terima kasih Bro Fangko. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan juga tim sekalian. Amin. Mungkin gini Ustadz, ada kalanya
beberapa orang mungkin di antara kita yang terseok-seok gitu Ustadz dalam mempertahankan atau menjalankan taubatnya gitu. Nah di sini pun kita sering mendengar istilah mungkin orang ini kurang jujur sama Allah gitu dalam prakteknya mungkin dalam taubatnya gitu. Nah yang saya mau tanyakan ini apa makna jujur sama Allah gitu Ustaz? Nah, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam dan saya ingin berjihad. Singkat cerita, masuk Islamlah Arab Badui tersebut, kemudian ikut jihad. Kalau nggak salah itu perang lawan Yahudi di tahun ke-7 Hijriah. Perang apa namanya? Khaybar. Khaybar itu ada 8 benteng. Sebulan lebih Rasulullah SAW perang tuh. Maka ketika perang, qadarullah peperangan, beberapa peperangan dapat ghanimah. Dapat harta rampasan perang. Diberikanlah Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang itu kepada sahabat. Berikan kepada orang tadi itu, Arab Badui tadi itu. Dikasihlah kepada orang tersebut. Dia nanya, ini apa? Ini bagianmu yang Rasul SAW kasih kepadamu. Karena semuanya dikasih kan pada hakikatnya. Rasul yang membagikan semuanya dapat ghanimah, harta rampasan perang. Diambil harta rampasan perang tersebut, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa ini? Mahadha, apa ini? Qasamtu lak. Aku membaginya untukmu, semuanya sudah dapat. Ya Rasulullah, aku berjihad bukan gara-gara ini. Lihat jujur nih. Aku berjihad, masuk Islam, jihad untuk ikut kepada, bukan gara-gara ingin dapat ini nih. Ini jujur ya, bukan basa-basi nih, bukan kurang. Bukan gara-gara ini kurang, naudzubillah kan gitu. Bukan gara-gara ini, aku ikut berjihad agar anak panah itu terkena ke sini, nembus ke sini, aku masuk surga. Apa kata Nabi? Intasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah nih, ucapanmu jujur nih, Allah pun akan jujur kepadamu. Itu Allah akan berikan apa cita-citamu. Berlanjut lagi peperangan. Tadi saya katakan sebulan lebih perang Khaybar. Allah takdirkan mati syahid. Arab Badui tersebut dihadirkan di hadapan Nabi SAW. Persis kata perawi hadis, kata para sahabat, tidak meleset dari yang dia tunjuk dari jarinya. Kan dia mengatakan tadi apa? Agar anak panah ke sini, nembus ke sini, aku masuk surga. Persis, nggak meleset sedikit pun. Apa kata Nabi? Sadaqallah fasadaqahu. Dia telah jujur kepada Allah, maka Allah berikan apa yang dicita-citakan. Ini jujur nih. Karena banyak diri kita, ketika kita ingin sesuatu nggak jujur. Nggak jujur akan diri kita sendiri, nggak jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, beda antara lisan dengan amal perbuatan. Saya ingin taubat nih, tapi amal perbuatannya malas. Ini bukan jujur kepada Allah. Saya ingin taubat nih, tapi nuntut ilmu juga enggak, kan gitu. Bertakwa pada Allah tidak, enggak berusaha untuk mencari ilmu, enggak berusaha untuk beramal soleh, enggak berusaha untuk menjauhi maksiat dan dosa, enggak berusaha untuk menjauhi sebab yang bisa menjatuhkan dia ke dalam maksiat dan dosa. Itu harus apa? Harus saja mujahadah, ikhwan. Harus ada kesungguhan untuk melakukan itu semua. Itu jujur kepada Allah. Sinkron antara hati, lisan dan amal perbuatan. Itu jujur kepada Allah. Nah, makanya kata-kata as-sidqu Allah bukan cuma ucapan kita ngomong jujur itu doang. Enggak. Sinkron nih antara hati, lisan dan amal perbuatan kita itu semuanya sama. Itu jujur kepada Allah. Berapa banyak orang ketika dia ingin taubat kepada Allah, ingin benar, istiqamah. Ketika Allah berikan ujian sedikit, hilang langsung. Ini gak jujur kepada Allah, dia jujur kepada Allah enggak. Bismillah, ini ujian yang Allah kasih nih. Mau ngelihat benar gak saya iman, saya jujur gak sama Allah nih. Kan gitu ya. Sinkron antara hati, lisan dan amal perbuatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan ingin mengejar surga Allah. Itu mungkin secara garis besar. Barakallahu fikum. Barakallahu. Cukup jelas ya semoga jawabannya. Dan masih bisa? Silakan. Oke, dari sisters silakan. Yang masih mau bertanya dari sisters ada? Bismillah, izin Ya, bertanya Ustadz. Ketika kita memiliki dosa kepada manusia dan kita ingin minta maaf dan keriduannya, namun orang tersebut menyulitkan kita dengan memberi syarat yang di luar kemampuan kita atau bahkan ia meminta sesuatu yang melanggar syariat. Nah, lalu bagaimana kita harus menyikapi orang tersebut dan bagaimana cara kita agar dosa kita diampuni Ustadz? Jazakumullah khair.
Nah, kalau orang tersebut memberikan syarat yang kita mampu untuk memenuhi syarat tersebut dan itu tidak melanggar syariat, penuhi. Saya bisa maafkan Anda, tapi ketika Anda bayar 1 juta dulu sama saya, bayar. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, kemudian apalagi kemudian syarat yang diberikan itu syarat yang melanggar syariat, maka jelas ini nggak boleh kita penuhi syarat tersebut. Dan ketika kita tidak mampu kepada Allah, doa kepada Allah. Agar Allah lembutkan hatinya, agar Allah mudahkan dia maafkan diri kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dari dosa kita kepadanya. Berusaha dengan semaksimal mungkin intinya. Berusaha dengan semaksimal mungkin intinya. Mungkin datang lagi, kemudian berikan hadiah kepadanya dan seterusnya. Doa kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya, agar Allah berikan hidayah juga kepada dirinya dan seterusnya. Tapi kalau syarat tersebut melanggar syariat, mutlak itu nggak boleh, jelas. Atau syarat tersebut di luar batas kemampuan kita, boleh ente anak maafin tapi bayar 2T dulu. Gimana bayar 2T? Bayar kontrakan susah, subhanallah. Kan nggak mungkin itu, berat yang seperti itu. Maka doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa kita karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang paling penting. Berusaha semaksimal mungkin untuk meminta permohonan maaf dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Dan tambah 2 tadi ya, doakan agar Allah berikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepadanya dan doakan agar Allah ampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Cukup jelas ya semoga sisters jawabannya. Oke, kita masih ada waktu Ustaz, boleh izin? Dari brothers silakan masih yang bertanya tentang tobat. Silakan di pojok kiri, ujung kiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, bulan lalu mertua Ana meninggal. Terus yang jadi pertanyaan untuk Ana, apa yang harus dilakukan anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal agar Allah mengampuni dosa orang tuanya? Barakallah. Makasih Ustaz. Orang tua tersebut meninggal dalam keadaan muslim kan? Alhamdulillah. Nah, ada banyak amalan yang bisa dilakukan sang anak agar Allah tabaraka wa ta'ala berikan banyak kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal tersebut. Yang paling pertama jelas waladun salih yad'u lahu, doanya anak yang saleh kepada orang tuanya. Doa kepada Allah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengistighfarkan dosa-dosanya. Mengistighfarkan maksudnya apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, bersedekah atas namanya. Boleh nih. Bersedekah atas nama orang tua tersebut. Entah itu sedekah, apapun itu, sedekah akal Quran, sedekah jariyah dan seterusnya, bersedekah. Yang ketiga. Yang keempat, menyambung tali silaturahim dari keluarga orang tuanya tersebut. Kita sambung tali silaturahim dari keluarga orang tuanya tersebut. Yang kelima, tetap menyambung hubungan baik dengan teman-teman baik orang tua kita. Kita tahu nih, orang tua kita punya teman dekat, teman baiknya 1, 2, 3, 4. Maka kita tetap datangi mereka. Kita mungkin kasih hadiah. Itu salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Menyambung tetap ke hubungan baik dengan teman-teman baik orang tua kita ketika masih hidup orang tua kita. Selanjutnya kata para ulama, dan ini disebutkan dalam hadis Nabi juga. Selanjutnya adalah, subhanallah, apa satu lagi tuh? Ini beberapa hal, saya lupa satu lagi. Menunaikan wasiatnya. Kalau memang ada wasiat, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, meneruskan kebiasaan baik orang tua kita. Kebiasaan baiknya apa nih? Sering ngasih sedekah orang. Misal ada seseorang ketika meninggal, banyak orang yang ternyata dia santuni, dia kafil, dia tanggung itu semua. Kalau kita mampu, maka kita tanggung, kita teruskan kebaikan itu. Itu tetap akan mendapatkan kebaikan. Dan yang paling terpenting dari itu semua, jadikan diri kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Otomatis orang tua kita akan panen pahala tuh. Inna auladakum min kasbikum, kata Nabi. Sesungguhnya anak-anak kalian dari hasil usaha tangan kalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas ya insyaallah ya.
Semoga Allah mudahkan. Izin satu lagi terakhir mungkin Ustaz ya. Dari sisters, silakan sisters yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya bagaimana caranya kita mengajak orang terdekat kita untuk taubat gitu. Karena biasanya kalau ngobrol gitu suka dilawan gitu, kayak dianggap sok tahu gitu. Nah. Akhwat yang bertanya, ketika kita mendakwahkan orang, minimal kita harus ada 3 hal. Belakangnya semua. Al-ilmu, ar-rifqu, as-sabru. Harus punya ilmu ketika kita mendakwahkan orang, baik ilmu yang mau kita dakwahkan atau ilmu caranya. Cara mendakwahkan itu ilmu tuh. Yang kedua, ketika kita dakwahkan dalam keadaan rifqu, lemah lembut. Lemah lembut. Yang ketiga, dakwahkan dengan cara as-sabr, sabru, sabar. Sabar. Dan ingat subhanallah, kita nggak miliki hati manusia ya ikhwan. Yang memiliki hati manusia siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kita nggak bisa maksa orang. Tapi kita berusaha dengan sekuat tenaga agar Allah azza wa jalla berikan hidayah kepada orang tersebut dengan berbagai macam cara. Di antara 3 tadi, ilmu, kelemah lembutan dan juga apa? Kesabaran. Tunjukkan akhlak mulia kepada orang tersebut. Berikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut sehingga dia tahu nih, oh ternyata dia menginginkan kebaikan bagi diri ana loh. Yang sering nggak sampai itu kan pesannya ketika kita memberitahu kepada orang, bawel, kan gitu ya. So tahu anak baru kemarin, kan gitu ya. Maka berikan akhlak mulia, tambah jadikan diri kita orang yang tambah bertakwa pada Allah, tambah berbakti mungkin pada orang tua kita, tambah baik kepadanya, tambah berikan apa yang mungkin dia inginkan selama itu sesuatu yang memang kita mampu dan halal, kan gitu. Dakwahkan dengan akhlak kita, bukan hanya dengan lisan kita. Dakwahkan dengan suri tauladan kita, dengan amal perbuatan kita, ikhwan. Dan yang paling terpenting, yang paling terakhir nih, ketika kita mendakwahkan orang lain dengan lisan kita di siang hari, jangan lupa dakwahkan orang tersebut di malam hari dengan doa kita. Bangun di tengah malam, di sepertiga malam, doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, ikhwan. Doa kepada Allah. Betapa jarangnya kemudian kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu istijabah, apalagi sengaja bangun malam untuk mendoakan orang ini. Jarang. Doa kepada Allah azza wa jalla, karena yang punya hati bukan kita. Bukan orang itu, bukan saya, tapi Allah azza wa jalla yang punya hati orang tersebut. Dan mudah bagi Allah azza wa jalla untuk membolak-balikan hati orang itu tuh. Mudah. Maka yakinlah, perbesar rasa harapan kita. Saya yakin insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada orang yang saya cintai ini untuk bertobat kepada Allah. Perbesar rasa itu. Maka jangan putus asa. Barakallahu fiki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Semoga cukup jelas ya bagi sisters dan semoga Allah mudahkan untuk mendahulukan temannya. Mohon izin Ustaz kita tutup majelis malam ini. Ya brothers and sisters, terima kasih banyak. Jazakumullah khair sudah stay sampai malam begini. Dan jangan lupa di follow juga sosial media kita di Instagram dan di YouTube The Rabbanians. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Syawal, kira-kira sudah masuk bulan April setelah Ramadan. Insya Allah di situ akan ada banyak pengumuman dan juga info-info yang penting lainnya. Jangan lupa dilakukan engagement, di share, di like, di komen supaya algoritmanya semakin meluaskan dakwah-dakwah ini. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair, barakallahu fikum ya Ustaz atas ilmunya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.